Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi ini sudah 6 Agustus 2025. Waktu berjalan terus Bapak Ibu ya. Sampai nanti akhirnya 31 Agustus. Sampai nanti memasuki bulan yang ke-9, bulan September. Sampai suatu hari kelak memasuki bulan Desember, bulan yang terakhir 2025. Dan selamat kita memasuki tahun yang baru 2026. Sampai suatu hari kelak, atas rahmat dan perkenanan Tuhan, kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan seperti tadi malam saya sampaikan, nama Bapak Ibu terdaftar di dalam kitab kehidupan. Oh, puji Tuhan, kita sangat sukacita sekali. Biar kita mau setia sama Tuhan. Jangan seperti yakin sudah. Lihat ini, nanti kita baca 2 Tawarikh pasal 36 ayat 9 dan 10. Hanya 2 ayat. Ya, karena Yehoyakin jahat di mata Tuhan. Singkat dia memerintah Yerusalem, karena hidupnya tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu mari, biar melalui firman-firman selalu kita baca, membawa kita untuk takut sama Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Biarlah perkataan firman Tuhan selalu ada di hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Maka perkataanmu telah amin. Perkataan Tuhan adalah firman Tuhan. Ku simpan, ku taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah firman-Mu Bapa, ku simpan, ku taruh, pelihara dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku tidak mau berdosa kepada Tuhan. Aku cinta Yesus, aku mau selalu taat kepada firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Amin, haleluya. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan kitab-kitab-Mu. Amin, haleluya. Dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ya Tuhan, punyalah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Haleluya. Sekalian Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Rabu pagi ini tanggal 6 Agustus, angka 6 angka kedagingan, sesuai pula dengan firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 36 ayat 9 dan 10, di mana Yehoyakin hidup di dalam kedagingan, dia jadi mata Tuhan. Maka pentingnya kita harus ada firman Allah Bapak Ibu. Dalam hati kita, kita mau simpan firman Tuhan. Kalau hati kita tidak ada firman Allah, yang adalah hati diisi dengan perkara kejahatan, pikiran jahat, hati dunia, cinta dunia, tidak ada kebenaran dalam kehidupan manusia. Kebenaran Tuhan yang sempurna harus ada di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Maka penting kita simpan firman Tuhan di dalam hati kita, supaya hati kita penuh dengan kebenaran Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau tidak ada kebenaran Tuhan, pasti manusia cenderung hidup di dalam dosa, karena di dalam kehidupan manusia tidak punya kebenaran. Maka pentingnya kita, kebenaran manusia dan kebenaran masing-masing egois, masing-masing mau benarnya sendiri-sendiri, akhirnya timbul konflik. Untuk itu maka pentingnya kita hidup di dalam firman Tuhan. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajar kita hidup di dalam firman Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Mengamati jalan Tuhan adalah firman Allah. Ayat 16, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Biar hari-hari kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi, malam, tiap hari, tiap saat. Kita mau isi hidup kita dengan kebenaran yang datang dari Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tidak seperti Yehoyakin. Mari kita mau baca 2 Tawarikh pasal 36 saudara ya. Ini juga sama. 36 adalah Tawarikh kitab pasal yang terakhir. Berarti besok kita juga memasuki nanti malam, saya bukan nanti malam ya, nanti malam kita baca kitab Wahyu pasal yang terakhir, sama-sama pasal yang terakhir. Nanti malam kita baca Wahyu pasal 22 sama-sama. Pagi ini baca 2 Tawarikh pasal 36 pasal yang terakhir. Nanti malam kita baca juga pasal yang terakhir kitab Wahyu ya. Ini kitab Tawarikh pasal yang terakhir. Setelah Tawarikh nanti kita baca kitab Nabi Esra ya. Tapi kalau Wahyu selesai, nanti saya mau berdoa. Saya akan lanjutin lagi baca dari awal Injil Matius, supaya kita berulang-ulang isi dengan firman Tuhan, tidak boleh bosan. Berarti puji Tuhan untuk kedua kalinya saudara ya. Sudah selesai sampai kitab Wahyu. Berarti kalau kita kembali lagi baca Injil Matius, berarti membaca Alkitab Perjanjian Baru untuk ketiga kalinya. Ini kemurahan Tuhan. Sampai Yesus datang, kita mau setia sama Tuhan. Biar kita didapati sebagai hamba Tuhan yang setia, yang senantiasa melaksanakan tugas kebenaran Tuhan. Amin. Saya mau bacanya 2 ayat. 2 Tawarikh 36 ayat 9 dan 10. Raja Yehoyakin ya. Ini kalau kita lihat ini raja-raja banyak yang jahat saudara ya. Hidupnya tidak kepada firman Tuhan. Papanya Yehoyakim, anak Yehoyakim juga jahat itu kalau saudara baca di pasal 36 dari ayat pertama sebelumnya. Ya saya mau baca ayat 9. Yehoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Oh cobaan saudara. Semuanya jahat di hadapan Tuhan. Gak ada yang benar saudara. Semuanya jahat ya. Hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik papanya juga sama. Yehoyakim jahat. Semuanya jahat ya. Ya tidak hidup di dalam firman Tuhan.
Yoahas juga sama kalau baca 2 Tahun pasal 36 ya. Itu hidupnya jahat di mata Tuhan. Cuma 3 bulan memerintah di Yerusalem ya. Demikian ini ayat 10. Pada bergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan dan Sedekia saudara ayah Yoyakin menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Coba ini semuanya habis, saudara. Barang-barang perkas diambil ke Babel. Ini yang selatan, saudara ya. Yang utara oleh Raja Asyur. Habis semuanya. Yerusalem berantakan karena hidupnya rohaninya berantakan. Tidak benar. Maka jangan pernah berbuat jahat. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Maka di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 dikatakan, kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Mari Bapak Ibu ya, melihat firman Tuhan yang tajam, karena di sini juga banyak yang jahat di mata Tuhan. Kita semua takut sama Tuhan. Jangan kita punya hati jahat. Mohon maaf saudara, sungguh saya takut sama Tuhan. Tidak boleh. Kepada siapa? Nomor 1 kita takut sama Tuhan. Kedua, vertikal horizontal. Kedua, berbuat cinta kasih kepada sama. Dan sesama hamba Tuhan tidak boleh jahat. Sesama semuanya tidak boleh. Karena Tuhan melihat hati. Saudara. Tidak bisa dibohongin. Tuhan lihat hati. Baca di Yeremia pasal 17. Saya mau baca. Tuhan lihat hati, saudara. Jangan hatinya jahat. Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Coba ini. Ya, perbuatan itu aslinya dari hatinya jahat. Hatinya jahat, pikiran jahat, perbuatan jadi jahat. Untuk mengatakan firman Tuhan, mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Seperti dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Saya mau baca. Amsal Sulaiman 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, supaya jangan sampai hati kita punya pikiran-pikiran jahat. Seperti tadi, Yoyakin, papanya jahat semuanya. Yohasua, neneknya, kakeknya jahat semuanya. Ya, kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius, supaya jangan sampai kita punya hati jahat, saudara. Ya, kalau hati jahat itu tidak berkenan sama Tuhan, saudara. Ya, contoh ini, Alkitab berkata, Yesus yang ngomong. Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah menajiskan orang. Semuanya itu tidak masuk di dalam kerajaan surga. Enggak ada bagian, saudara. Ya, oleh itu kita takut sama Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita mau berbuat baik. Isi hatimu, hatiku dengan firman Tuhan. Karena kerinduan kita suatu hari kelak, nama kita terdaftar dalam kehidupan di surga. Kehidupan di surga itu sangat ditentukan dengan kualitas hidup kita saat ini. Saat ini Bapak Ibu ada di mana? Di dalam pikiran-pikiran firman Allah surgawi atau pikiran jahat. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita mau pindah tempat dari yang tidak berkenan sama Tuhan, pindah kepada kebenaran Tuhan. Dari dunia pindah kepada kerajaan surga. Maka kata firman Tuhan, biar hati kita diisi dengan firman Tuhan, supaya ada kebenaran Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah melalui firman-Mu Tuhan, ku taruh, ku simpan dalam hatiku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Biar isi hati kita, pikiran kita, perilaku kita standar dengan firman Tuhan, supaya nanti kelak nama Bapak Ibu bersama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua iman. Amin. Puji Tuhan.